warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa DMI Tim yang berbahagia, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Lilik Quran bersama DMI Cianjur, dan alhamdulillah di studio kami telah hadir seorang narasumber yaitu Ustadz Akik Sanal Haq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu ya. Ini Ustadz Akik ini adalah seorang dai muda. Sekarang itu generasi muda mulai bermunculan sebagai dai muda, dan ini produk-produk PKU sangat luar biasa, yaitu mendominasi kegiatan-kegiatan keagamaan di Kota Cianjur ini. Dalam kesempatan ini kami berdua akan membahas tuntas tentang masjid tempat ternyaman di bulan Ramadan. Ustadz, ini cukup menarik nih tentang tema ini. Kenapa saya akan menarik? Karena biasanya bulan Ramadan itu masjid itu penuh. Ya. Tapi kadang-kala penuhnya bukan untuk ibadah, tapi kadang untuk istirahat, untuk tidur, kadang-kala seperti itu. Benar, gitu. Benar. Nah, kira-kira sebagai prolog Ustadz, masjid tempat ternyaman bulan Ramadan itu bagaimana? Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah, amma ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa faqad faza man ittaqah. Para pemirsa, insyaallah saya di sini ingin memaparkan sedikit tentang tema tadi, bahwa menjadikan masjid tempat ternyaman di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan. Ini maksudnya selaras dengan hadis Nabi Bu ya, yang diriwayatkan Imam Ahmad bahwa amara Rasulullah SAW bibina il masjid fid daur. Bahwa Rasulullah memerintahkan membangun masjid di setiap daerah. Wa antunazzafa wa tutayyaba. Yang masjid itu harus dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Berarti esensi dari hadis ini kan menjadikan masjid ini senyaman mungkin. Harus bersih, harus wangi, supaya orang yang datang ke masjid ini merasa nyaman, merasa betah. Gitu. Esensinya seperti ini. Jadi menjadikan masjid tempat ternyaman ini, karena di era sekarang ini, mohon maaf Bu, karena ada satu hadis yang menyatakan la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Jadi kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang ini bermegah-megah Pak alus-alusnya masjid. Gitu. Jadi, ini kan miris di sisi lain. Zaman sekarang ini banyak masjid yang megah, tapi fungsional masjidnya kurang. Kalau diibaratkan seperti keranda mayit, Bu. Keranda mayit ini resepnya banyak yang mau bikin, tapi yang masuk gak mau. Betul. Yang masuk gak mau. Nah, ini kan ada apa nih? Ada apa? Gitu. Baik nih, karena ini berhubungan bulan Ramadan, masjid ini harus menjadi tempat ternyaman dalam artian untuk ibadah ya. Nah, kenyamanan di masjid ini ditentukan dengan pengelolaan masjid itu sendiri. Nah, pertanyaannya begini, di kita pengelolaan masjid itu belum begitu baik ya. Karena di kita masjid seala kadarnya saja, tidak program unggulan untuk bisa menyedot atau menggiring masyarakat untuk masuk masjid. Nah, kiat-kiat untuk bisa masyarakat itu nyaman di masjid ya, kemudian mereka juga merasa aman gitu, terus mereka merasa enjoy ibadah, apa saja yang harus dilakukan oleh DKM untuk mengelola masjid itu? Nah, makanya di kita kan ada DMI ya Bu. Dewan Masjid Indonesia ini ternyata fungsinya adalah untuk memaksimalkan fungsi masjid. Jadi teringat kata-kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', beliau pernah berkata bahwa masjid ini selain dibersihkan sebagai tempat ternyaman, itu waja'alaha mawadi'a lil ibadah wa tumaninah. Iya. Jadi masjid ini dijadikan tempat-tempat
ibadah dan supaya nyaman. Nah, bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, hadisnya ini mensyarahi dari hadis itu, bahkan harus menyediakan sablir rohah fiha. Jadi sablir rohah itu menyediakan kenyamanan di masjid. Bahkan ada yang mengartikan, menginterpretasikan membuat tempat istirahat di masjid khusus ya. Iya, ini kan tujuannya bagaimana masjid ini menjadi tempat representatif, gitu kan? Ini kan syarat representatif ini kan masjid ini fasilitasnya harus komplit, harus nyaman. Contoh, misal ini, saya kalau nggak salah ketika kita ke Bandung, di Jalan Raya Bandung ini, di kita ada Masjid Darussalam, Bu ya. Iya, betul, Darussalam Bojong. Kenapa ini Masjid Darussalam ini dari dulu saya pertama kali mukim di Cianjur itu pasti menjadi tempat representatif keluarga. Ketika kita jalan, sholat di mana? Di Masjid Darussalam. Kenapa? Karena di Masjid Darussalam ini tempatnya enak, WC-nya enak, terus ada fasilitas. Di antaranya menyediakan minuman gratis gitu kan. Menyediakan minuman itu mungkin di antaranya. Gitu. Jadi karena untuk saat ini kan ada transformasi fungsional dari masjid ini, Bu. Karena di era postmodern ini masjid ini bukan hanya untuk beribadah saja. Gitu. Baik, ini di bulan Ramadan gini, Ustaz. Bulan Ramadan ini kadang-kala masjid itu ada yang menyediakan takjil dan makan. Salah satu contohnya misalkan Masjid Agung menyediakan sampai 400 box. Untuk makan itu luar biasa gitu. Tapi ketika taraweh tidak ada 400 orang. Nah, ini problemnya nih. Gimana nih kalau gitu nih? Ini memang ini kita harus cerdas menghadapi realitas. Karena kadang kita itu menarik jamaah ini untuk senang di lingkungan masjid, tapi tidak bisa menarik untuk beribadahnya. Mungkin diantaranya ya ketika beribadah jamaah-jamaah ini merasa berat, Bu ya. Merasa berat mungkin, mohon maaf, ketika tarawih ini kan mungkin agak lama. Memang terlalu cepat ini dilarang. Orang-orang bodoh yang tarawih cepat ini, tapi ya minimal setidaknya sedang-sedang saja gitu. Sedang saja. Mungkin itu diantaranya nggak mau, atau mungkin ya melihat kondisi imamnya atau semangatnya untuk beribadahnya kurang. Karena kalau kita mencermati ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ila akhirih. Itu ayat itu ternyata ada yang menginterpretasikan, kan innama ini ada watul qasar ya. Jadi litakhsis wal ikhtisar, menghususkan. Jadi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir yang memakmurkan masjid. Nah, ini menginterpretasikan bahwa yang beriman ini menjadikan masjid yang pertama untuk sebagai pusat ibadah dan spiritualitas. Mungkin hatinya enggak kena. Jadi disebut hati tidak kena, tengahit ke masjid. Terus yang kedua ini kan wa aqamas shalah, menjadi pusat pendidikan Islam, peradaban Islam. Yang ketiga wa ataz zakah. Ada yang menginterpretasikan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi juga. Jadi masjid ini harus menjadi pusat segala peradaban. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Ini jadi di bulan Ramadan ini memang kelihatannya kalau awal Ramadan ini masjid itu penuh oleh masyarakat untuk melaksanakan tadarus, taraweh, termasuk kuliah subuh itu. Tapi sekarang sudah mulai pertengahan Ramadan, bahkan akhir Ramadan mulai surut kalau dulu itu masjid ada penuh, kemudian sekarang itu masjidnya ada kemajuan. Sampai yang maju ke depan sekarang itu ya masjidnya itu. Kalau dulu kemunduran masjid kemudian. Nah, persoalannya gini, problem apa sih di masyarakat sehingga masyarakat ini ritme untuk ibadah di bulan Ramadan di masjid saja kelihatannya tidak stabil. Mungkin ini Bu ya ada kata-kata orang tua dulunya, ayah nyebutkan taraweh. Sebenarnya itu ada benar juga. Taraweh itu kan taraweh. Taraweh. Nanti kelanjutannya taraweh. Taraweh. Itu sebetulnya memang
fenomena kita itu seperti itu, masyarakat kita itu dalam ibadah. Jadi saya punya prinsip. Jadi Qiyamu Ramadan ini sejatinya bukan siapa yang datang di awal. Kayak jodoh Bu ya. Iya, betul. Bukan siapa yang datang di awal, tapi siapa yang bertahan di akhir. Iya, luar biasa ini. Kayak jodoh itu. Tarawih itu seperti itu. Jadi kan di Ashurul Awakhir, di 10 hari terakhir itu kan, itu sebetulnya momen-momen yang luar biasa. Iya, harusnya Lebih giat. Mungkin itu sebagian ya ada yang tidak mengetahui mungkin. Iya. Kadang-kadang Ustaz nih, kalau menjelang akhir Ramadan itu kan dulu Rasulullah dan para sahabat itu masuk masjid untuk itikaf ya. Ya. Justru kalau kita gitu di akhir bulan Ramadan itu bukan itikaf. Kita harus keluar karena mencari untuk sesuatu untuk nanti tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, Lebaran itu. Biasa begitu. Nah, bagaimana cara masjid ini, yaitu pengelola masjid, supaya orang yang melaksanakan ibadah Ramadan termasuk iktikaf ini merasa nyaman, kemudian juga orang bertambah keinginan untuk tetap di masjid ini. Caranya ini. Ya tadi kan masjid ini tidak lepas dari imaroh, idaroh kan ya. Apa fungsinya ini? Karena dari tadi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu boleh bahkan disunahkan, dianjurkan. Kayak itu membuat fasilitas di masjid ini, memakai fasilitas masjid ini untuk kenyamanan orang-orang yang mau sholat. Jadi jangan sampai masjid ini merasa tidak nyaman, tidak enak oleh pengelolaan itu. Jadi, nah saya mengajak pada DKM ya, DKM Dewan Keamanan Masjid atau Ketua DKM atau pengurus DKM ini, kita itu berpikirnya ya tadi cerdas menghadapi realitas di era postmodern ini, bahwa jangan menunggu kita itu punya everything untuk menjadi everyone. Iya. Gitu. Betul. Jadi untuk menjadi, kita tidak harus memiliki segalanya gitu. Untuk memulai gitu. Baik, Ustaz. Kemakmuran masjid di bulan Ramadan ini tidak lepas dari peran anak muda. Baik. Gitu. Karena kalau orang tua kan sudah jelas ya berhitung berapa. Sekarang populasi anak muda itu lebih banyak dari orang tua. Nah, bagaimana caranya supaya anak muda ini mau memarkan masjid di bulan Ramadan dan mereka merasa nyaman ketimbang bermain di alun-alun atau di mana, mending main di masjid lah gitu bermainnya. Ini bagaimana caranya, Ustaz? Nah, yang pertama harus ada kerjasama dari lingkungan. Iya. Karena kan lingkungannya harus betul-betul nyaman, sehingga pemuda ini harus benar-benar enak main di lingkungan masjid. Jangan sampai misalkan ada anak kecil bermain di masjid, kita langsung tegur ulah gandeng. Rusak karpet. Iya. Gitu. Sebetulnya itu diawali dari hal-hal yang kecil seperti itu. Betul. Sekarang kan nggak seperti itu Bu ya, apalagi di kota-kota. Betul. Sekarang hening dari anak-anak kecil masjid ini. Itu kan padahal anak-anak kecil ini menuju dewasa. Dia tuh jadi disangka nanti masjidnya jangkolot. Betul. Jadi kalau begitu harus ada belajar pembiasaan dari kecil sampai dewasa. Nah sekarang itu kejadian di kita sering anak-anak kecil itu dilarang. Benar. Untuk main di masjid. Kenapa? Alasannya karena gandeng, gitu, rusak, karpet, tidak masuk ibadah. Akhirnya anak-anak kecil tidak bermain-main, akhirnya orang tua yang bermain-main gitu. Nah, berkenaan dengan kaderisasi di masjid ya, kaderisasi pengurus, kaderisasi takmir, termasuk kaderisasi jamaah gitu. Ini pola apa yang harus diterapkan di zaman sekarang untuk mengkader di lingkungan masjid ini supaya masjid tetap makmur? Kebetulan saya ada di organisasi PD Prima, PD Prima DMI itu kan Remaja Islam Masjid. Itu selalu memberi motivasi kepada anak-anak muda bahwa rojulun qalbuhu mu'allaqul masajid itu lebih baik. Orang tua itu baik, tapi lebih baik anak muda. Iya, betul. Anak muda. Selalu terus memberi motivasi kepada anak muda. Kita bikin event-event seperti kemarin di gunung camping. Iya. Sambil melatih
generasi-generasi muda untuk supaya cinta masjid. Masjid. Nah, itu cinta Quran mungkin ya kita kurang ada perhatian aja dari lingkungan, karena kan agama ini bukan hanya hifzuddin, menjaga agama, hifzul akli, menjaga akal, hifzun nafsi, menjaga jiwa, hifzun nasal, menjaga turunan, hifzul mal, menjaga harta. Tapi ada seorang ulama yang menambahkan ada hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Lingkungan kita terjaga, lalu generasi-generasi mudanya ini terjaga di pergaulan bebas. Iya, betul. Itu Bu, Sangat mengkhawatirkan sekarang itu kata. Baik, ini di masjid itu kan perlu, tadi saya sampaikan perlu ada kaderisasi gitu. Bisa nggak kalau membuat di masjid itu membuat misalkan iktikaf khusus anak muda dengan jaminan makan dijamin oleh RKM. Nah, gitu. Sangat bisa, Boy. Sangat bisa. Itu. Mungkin itu diantaranya program beberapa masjid itu menyediakan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Betul. Itu biasanya ada, Boy. Kayak di saya di daerah Pacet ini ada masjid, di Masjid Jami At-Taqwa ini 10 terakhir bulan Ramadan ini tadarus bergilir. Iya. Jadi di masjid ini jangan sampai kosong. Nah, ini yang mengisinya semuanya anak muda, Bu ya. Semuanya anak muda. Alhamdulillah udah berjalan beberapa tahun ke belakang. Alhamdulillah. Nah, ini anak muda giliran tadarus 24 jam full. Nah, di masjid itu disediakan makanan. Gratis, termasuk gratis. haji. Fasilitas. Iya. Pokoknya enak. Di belakangnya itu kan ada kamar buat istirahat lah. Jadi nggak di masjid, tapi ada kamar khusus tuh. Mungkin itu diantaranya untuk program-program untuk meningkatkan kesadaran anak muda lah. Ya, baik. Ini kalau itu satu sektor ketika momen bulan Ramadan ya. Kemudian ada nggak langkah lain supaya anak muda ini tetap eksis di masjid selain di bulan Ramadan? Bukan hanya iktikaf saja bersama. Langkah apa saja lah? Mungkin diantaranya harus ada, kita bikin di masjid ini pusat pendidikan, terus pusat aktivitas keremajaan, nah, supaya anak-anak remaja ini beraktivitas semuanya di masjid. Mohon maaf, sekarang di kampus pun sudah hilang, Bu ya. Di kampus pun kalau dulu acara kampus ini biasanya di masjid. Sekarang udah aduh, nyari apa, nyari kafe lah. Itu sebetulnya ada transisi tuh. Ya mungkin itu diantaranya lah. Iya. Baik, jadi kita ini harus mampu membangkitkan generasi muda untuk mencintai masjid ya. Bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi tidak kalah pentingnya di luar bulan Ramadan. Ini sangat luar biasa, sangat menarik sekali ini Ustadz Akik pembahasan ini, karena bagaimanapun di bulan Ramadan bahwa masjid itu sebagai tempat tujuan. Tempat tujuan istirahat ya, untuk tidur saja gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih Ustadz Akik. Ini sayang sekali waktunya membatasi kita dan alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa yang berbahagia, bahwa masjid tempat ternyaman di bulan Ramadan itu memang terjadi di setiap masjid. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini semua orang-orang yang saum itu butuh tempat istirahat. Dan istirahat ternyaman itu biasanya di masjid kan tidak mengganggu oleh orang-orang, termasuk diganggu oleh istri sendiri. Makanya kalau terganggu, makanya masuk masjid supaya istirahatnya totalitas. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akhiri dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.